Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim al-mustafa wa muhammad sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup sehat dan bisa melakukan aktivitas hari ini sebagai rangkaian beribadah kita kepada Allah. Dan Allah mempertemukan kita kembali di maghrib Rabu kedua yang diamanahkan ke saya. Kemudian mohon maaf, bulan lalu saya pamit tidak bisa memberikan kajian dan saya sudah pamit ke Pak Syaukat. Saya bilang kalau ada orang kosong diundur, tidak ada yang kosong. Ya. Tadi ada yang tanya, mana Pak keluar kotanya? Keluar kota. Alhamdulillah, ya anak saya yang minta saya, karena pakai duit cukup banyak itu Pak, yang minta saya berangkat ke Mekah. Itu umroh ya, istilahnya umroh. Sebetulnya memang umroh secara khusus itu saya tidak pernah baca berkaitan dengan haji, tapi kondisi mungkin kalau untuk berangkat haji itu kayaknya berapa puluh tahun, berapa antri ya. Jadi kalau disusun antriannya itu mungkin sudah sampai Sumeneb ya, untuk Jawa Timur lalu susun antriannya. Dan alhamdulillah ternyata Allah masih memberikan kesempatan saya jadi bisa bedakan. Terakhir saya 98 haji, sebelumnya 93. Kemudian kalau saya cerita diri saya sekali lagi, saya bersyukur sekali. Saya berangkat haji tidak bayar, jadi bayarin orang karena ada yang ngajak, ada yang minta saya berangkat. Berarti 98. Dan alhamdulillah Allah sudah lengkapi. 93 itu haji biasa, 98 itu haji plus, tidak bayar, malah diminta untuk berangkat. 98 itu Krismon, dan itu kelihatan sekali orang Indonesia kayaknya melarat, jadi nggak ada yang gonjol karena Krismon itu ya, taruhlah saya sebutkan di hotel waktu itu paling mewah. Ternyata mobil itu hotel itu sekarang nggak mewah. Saya kemarin ditempatkan di hotel yang cukup mewah, Hotel Anjung, kan Masjidil Haram, dekat Pak, dekat, tapi tidak dekat. Untuk masuk Masjidil Haram harus meter, karena banyak proyek-proyek yang dikerjakan terus. Saya bilang sama jamaah teman-teman yang lain, selama seperti ini saya bilang pasti tidak akan pernah selesai pekerjaan ini. Jadi kerja terus. Jadi saya pikir kok jangan tambah enak, jangan tambah mudah, tapi kok malah berhaji tidak senyaman tahun 93 tahun 98. Saya berikan contoh 93, 98 saya masih bisa masuk ke Sumur Zamzam, turun ke bawah, dan itu sekarang sudah ditutup. Kemarin saya mau pulang, saya tahu pada dulu saya gampang sekali sholat di Hijr Ismail kemarin dan jadi sholat, padahal dijaga polisi perempuan, polisi laki kanan dan kiri. Saya sudah bilang saya mau sholat 2 rakaat, intazir bisa atasnya, tunggu nanti jam 9 baru seperti itu kondisi. Saya kan tambah nyaman, modern gitu lagi. Tapi ini mungkin buat kajian para ustadz, para ulama, kalau ada yang dengar. Kebetulan saya usia 67 kan dan mudah lagi Pak. Jadi saya terus mikir ya karena latar belakang saya kan dulu masuk Islamnya karena mikir, jadi kritis atau ngeritik. Saya pikir kalau sholat itu ada rukhsah keringanannya, yang 4 jadi 2 di kosong, ada jamak juga, siang Ramadan juga ada workshop ya,
bagi yang sama, bagi yang sakit. Haji ini kok gak ada rusuhnya. Jadi tolong 7 ya tetap 7 gitu ya Pak. Sa'i 7 kali ya tetap 7. Mikir apa ini tidak pernah dikaji, gak ada rusuhnya. Jadi saya cukup payah itu harus 3 kali saya istirahat karena kakinya kencing. Nah ini cuma buat pikir maksudnya. Ya seperti haji kan harusnya umroh ini tidak ada secara khusus tapi dibuka juga ini karena khusus untuk memudahkan. Pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah yang mungkin dengan melihat ini di rumah, dari mana sudah ada. Tema kita hari ini terkait dengan memang bulan ini Rabiul Awal. Saya sengaja menanya tema ini. Bukti kita mencintai Nabi Muhammad. Itu mana buktinya? Kita harus tahu kritis ini. Umat Islam itu, orang beriman itu harus sebetulnya menjadi orang terdepan, khairul umat, sebaik-baiknya umat. Tapi kita kok merasa di belakang dalam segala hal. Dalam bidang olahraga, ya nggak di depan. Negara mana sih yang mayoritas Muslim nomor 1? Paling muncul-munculnya perorangan seperti di olahraga, muncul perorangan. Terakhirnya yang muda dari Spanyol sama yang keturunan Eropa yang keturunan Maroko yang main di Barcelona. Nggak ada yang tahu ya. Saya kadang-kadang lihat bagus memang ini Lamine Yamal. Repot itu. Saya terus waktu saat itu kemarin saya mikir kalau harusnya umat Islam itu pemudanya juara maraton. Dari dulu sudah dilatih Nabi dari kecil. Itu hal yang sepele tapi tidak pernah diperingati. Nah, saya melihat kita itu belum benar-benar mencerminkan Islam yang sebenarnya, pencinta Nabi Muhammad yang sebenarnya. Kalau kagum kepada Nabi Muhammad, iya. Kalau memuji Nabi Muhammad, iya. Nggak ada yang berani mencela. Bahkan kalau ada orang yang lain yang mencela Nabi Muhammad, kita ngomong, cari namanya, waduh, ada Nabi Muhammad sendiri diejek, dihina, tidak kamu. Oh, beda kita ya. Nah, mana buktinya kita mencintai Nabi? Tiap hari kita selalu membuat pernyataan. 2 kalimat syahadat. Rukun Islam itu kan 5 Pak. Rukun Islam itu 5. Mungkin kita kurang memahami dengan baik. Sekedar baca, sekedar jalan. Komandonya kan di 2 kalimat syahadat ini. Syahadat pertama pernyataan la ilaha illallah. Nah ini yang sebetulnya paling pokok. Belum tidak sempurna kalau kita tidak menyatakan Muhammad Rasul. Seorang baru bisa dikatakan Muslim itu baru menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Dia menyatakan Allah Tuhannya. Dan tidak cukup kalau tidak menyatakan Muhammad Rasulullah. Ini tidak bisa lurus. Kita tidak bisa sholat Pak, kalau tidak melihat Nabi. Sebab praktek tata cara sholat itu Nabi yang mempraktekkan. Bagaimana sholat? Ya lihat Nabi dalam Al-Quran cuma ada perintah akhiri sholat, dirikan sholat. Bagaimana sholatnya? Nabi berikan kepada. 2 kalimat syahadat ini selalu diulang-ulang waktu azan. 2 kalimat syahadat ini selalu kita ucapkan ketika duduk tahiyat awal maupun akhir. Saya sering mengingatkan diri saya sendiri. Ayo ketika mengucapkan itu betul-betul masuk ke hati. Dan nanti teraplikasi dalam tindakan atau perbuatan atau sikap atau amal atau secara umum. Sebab banyak orang yang pandai mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kelakuan itu kontradiksi 2 kalimat syahadat itu sendiri. Nabi Muhammad SAW inilah yang diutus kepada kita, yang perlu kita pertanyakan supaya kita lebih mantap. Pertama, untuk siapa sih Nabi Muhammad ini? Untuk apa misi utamanya beliau diutus? Ini kaitannya dengan Al-Quran. Kan di akhir ayat beliau kan beliau berusaha. Laqad taraktu fikum amrayni
telah aku tinggalkan. Jadi Nabi Muhammad itu cuma meninggalkan amro ini dua perkara. Dua perkara itu apa? Yang pertama kita bawa Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul. Ya yang kita katakan hadis, perilaku Nabi, sunnah Rasul. Baik itu perbuatannya, fi'alihi, qawlihi, atau ucapannya, atau takrimihi, atau dia mendiamkan sesuatu perkara, sehingga itu dibolehkan. Dalam ilmu hadis begitu Pak. Jadi kalau kita menyontoh Nabi itu tiga ya. Apa yang dia ucapkan, itu pesan kepada kita. Yang kedua, apa yang beliau lakukan. Yang ketiga, apa yang beliau diamkan ketika seseorang melakukan. Itu termasuk. Berarti boleh. Di dalam Al-Quran jelas sekali. Ada dua kali dalam Al-Quran yang saya tahu. Ini saya sedang jadi santri-santri, saya masuk lagi banyak menghafalkan Al-Quran. Kalau hafal, belum bisa bahasa Arab, tahu terjemahannya. Kalau tidak, ya baca terjemahan. Surah Al-Kahfi ayat 110. Surah Al-Kahfi itu surah ke-18 ayat 110. Allah menyatakan, Kul katakanlah. Kul pakai kok. Kul katakanlah. Kalau kul pakai kaf apa? Kalau kul katakanlah, kalau kul maka. Jadi kalau kul katakanlah, kalau kul maka. Sama dengan kolbu itu hati. Kalau kalbu anji. Itu minimal kita harus ngerti Pak, minimal khusyuk. Jangan bilang apa. Saya sekarang lihat kok hebat, ini tambah cantik, tambah enak. Sebenarnya sifat belajar tambah banyak Pak. Terakhir ini saya juga baru tahu ada televisi, TV apa namanya, smart TV ya Pak. TV yang dari smart TV Google ya. Ada YouTube. Ternyata di situ banyak pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sino Pak. Termasuk bahasa bukan bahasa Arab, tinggal Allah. Dan dalam surat Al-Kahfi 10 itu Allah katakan, Qul innama ana basyarun mislukum. Tegas sekali. Katakan ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh menyampaikan kepada umat manusia. Nah, di zamannya ya di Mekah itu, ana basyarun mislukum, ana basyarun mislukum. Innama itu sesungguhnya aku ini hanya itu. Kalau terjemahan innama ana bukan yang lain, innama ana kecuali innama ana basyar makhluk seperti kamu juga. Karena dihadapi manusia seperti kamu juga, bisa sakit, bisa tidur, bisa lapar, dan manusia pasti bisa mati. Dan beliau wafat. Kalau mengingat usia beliau masih muda sebetulnya 63, tapi beliau menyatakan bahwa umur umatku itu antara 60-70, banyak sini wasadanya. Itu kalau saya pahami baik-baik bukan umur mati. Nabi tidak pernah mengatakan mati itu antara 60-70, bukan, tidak pernah. Yang tahu tentang mati itu cuma Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita tahu, orang kafir aja tahu pasti semua akan mati. Yang kita tidak tahu kapan dan di mana kita mati. Ada orang kafir bilang, siapa yang nggak bilang nggak tahu kita mati? Kira tak pakainya nggak tahu dia nggak mati di sini. Itu kan lain dan normal. Kalau siapa yang nggak, saya tahu. Tak pakainya nggak tahu, tapi bukan itu, ini normal. Jadi tidak pilih dua, ada pilih muda, ada pilih ganteng, elek, cantik, pinter. Kemarin itu kalau nggak salah seorang artis, karena dia artis terkenal masuk TV ya Pak ya. Siapa Pak yang meninggal itu? Istrinya Ikang Fauzi, Marisa Haq. Saya baca bahan ceramah, ayah nopo, kayak Marisa Haq mati. Apa menikahi? Ibu-ibunya nyawa, Pak. Sing enak itu sing gawe, saya
pikir iya juga ya biasanya. Pinter, kita tidak tahu. Nah, saya menangkap 60-70 itu pernah saya sampaikan, potensi diri kita itu 67 Pak, kekuatannya. Jadi kalau sudah 70 terus turun. 60 ternyata luar biasa Nabi Muhammad SAW itu. Standar ini dipakai dunia. Angka pensiun umur berapa Pak? Pensiun kerja di mana saja itu? Angka 56, 58, 60, 65, betul ya? Di Amerika itu begitu. Di Inggris, di Indonesia, Bapak yang jadi militer, Bapak yang jadi guru, jadi pegawai negeri, umur berapa rata-rata pensiun Pak? Di swasta pun. Kenapa? Sudah mulai lemot. Kalau bangsanya nanti. Makanya kalau kita melihat standar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu diangkat umur berapa? 40. Jadi pemimpin itu yang memang standar paling bagus itu 40. Tapi di Indonesia dia ngomong dibuat 35, kalau 30 kalau kesawe itu pentingan. Terus angka juga maksimal itu sebetulnya kalau saya setuju 70. Bukan saya tidak setuju Prabowo ya, Prabowo berapa? 73, mudah-mudahan aja beliau kuat. Mau tidak mau ya sistem pemilihan seperti ini. Kalau saya lebih baik kata maksimal 70. Tapi berapa tahun yang lalu bupati di kampung saya 70 juga ya. Jangan lupa ya Pak, jangan lupa ya. Lupanya apa? Biar waktu pertama kali jadi santai, tidak punya apa-apa. Kanting lagi nih Pak, katanya punya ini sampai punya pom bensin lagi nih. Nomor 70. Nah, Bapak Ibu yang hormati, yang kita perhatikan apa sih yang buat kita beda dengan Nabi? Di ayat ini, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nah, ini pada utama. Ini yang membedakan kita dengan orang kafir. Ini yang membedakan saya dengan orang yang tidak muslim. Kalau tidak beda berarti sama. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Ini Allah yang nyuruh Nabi Muhammad bahwa beliau itu menerima wahyu. Wahyu itu yang kita tahu kan Al-Quran. Inti wahyu itu cuma satu. Annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Jadi intinya bagaimana hidup kita ini betul-betul hanya menyuhankan Allah. Kalau zaman Nabi Ibrahim patung berhala, zaman Nabi Muhammad berhala. Tapi perkembangan zaman, kita sudah tidak menyembah berhala, tapi hati-hati hati kita. Saking cintanya dengan harta, tidak mau zakat, itu sudah syirik. Saking cintanya dengan sesuatu sampai lupa sama Allah, itu sudah berbau syirik. Saya jujur saja, di Mekah itu berhalanya sudah tidak ada. Saya anggap berhalanya mungkin sudah jadi hotel. Demi uang bangun hotel, akhirnya Masjidil Haram itu kejepit. Ya, bagaimana melebarkan, bagaimana meluaskan, kecuali meninggikan. Ini hotel, sini hotel. Saya pernah tanya sama orang itu, ini apa dulu di hotel Tanjung ini? Katanya ini Bukit Ka'bah namanya. Saya melihat kalau di tanah Arab itu kalau mau bangun kan gampang Pak. Tidak ada hutannya, tinggal dorong, areanya luas. Kalau saya ini pengelola Ka'bah dengan 1 kilometer radiusnya baru boleh ada bangunan. Luar biasa hebat. Harusnya kan itu sudah diantisipasi Pak, karena ayatnya ada dalam Al-Quran. Dulu pernah sampaikan, kalau nggak ada catat itu. Jadi orang yang berpikir ke depan. Rancang hari ini, besok, dan Al-Quran seperti itu. Al-Hajj 27 akan datang manusia berduyun-duyun ke tempat ini dari segala penjuru dunia, pelosok dunia. Ayat ini turun pesawat di rumah Pak. Jangan terbukti. Bayangkan Pak, umroh barangnya dibuk dari mana-mana, ada dari Jerman, ada dari Amerika. Dan saya praktekkan ajaran Islam itu. Suruh saling kenal, nyopo. Saya dilirik siapa saja tak soal.
nggak nyokok, saya bilang sepodok-podok uang kedudukan gitu. Taruh. Nah, kembali. Jadi intinya itu, annama ilahu ilahu. Inti wahyu Al-Quran, Islam itu agar kita hanya menuhankan Allah. Dan ini yang disampaikan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa. Hati-hati, jangan berlebihan hati kepada Nabi Muhammad seperti umat Nasara terlalu berlebihan kepada Nabi Isa hingga dikhususkan jadi anak Tuhan. Jamaah yang saya cintai, yang saya hormati. Nah, kita kalau kembali ke rukun Islam 5, orang yang benar-benar menuhankan Allah setiap hari dia sholat. Kenapa? Dia selalu ingat sama Allah. Sekali lagi, ini yang membedakan kita dengan orang kafir. Monggo sampai dagang, monggo sampai kerja, tapi sampai orang yang ingat kepada Allah. Ya, punten, saya kemarin pas ke Mekah, Madinah, ponakan saya malah ke Yerusalem. Yang pernah saya ceritakan, ponakan saya itu ayahnya sudah meninggal, ini perempuan sama ibunya ke Yerusalem. Apa yang di sana? Di sana kan ada juga istilah tayamum itu, Pak. Ya mungkin hanya satu lah yang punya apa namanya tempat tujuan seperti Mekah, Madinah ya umat Islam. Mereka rupanya merancang juga ada travel ke Yerusalem. Dia malah foto di dekat masjid Hitam, foto di dekat masjid Kubah Masjid, tempat wudhunya di foto ada. Itu pernah saya ajak masuk Islam karena hidupnya sumpah. Kawin cerai bertengkar. Kamu sudah masuk Islam lagi sering enak tenang, angin, wong ini sholat 5 kali, tidak bisa. Lihat aja orang Islam makanya banyak yang nggak sholat. Nah itu karena tidak ngerti. Kalau ngerti orang mau tidak sholat itu tidak gampang dia tidak sholat. Jadi kita selalu ingat betapa buktinya kita menuhankan Allah. Tinggalkan apapun kalau kamu sudah dapat panggilan Allah, khususnya sholat Jumat. Khusus sholat Jumat. Saya melihat ada praktek saudara kita, ya dia nukang, dia kerja, azan, pasang AC, Ustaz saya sholat dulu, ditinggal. Saya bilang kalau mas, jangan seperti itu mas. Sholat tepat waktunya itu bukan sholat pas azan sampai sholat. Sebab sholat tepat sampai waktunya sholat. Kalau memang nganggur dari kegiatan, ya gak mesti. Tapi kalau sampai sedang kerja, selesai seperti ini. Makanya ada rukhsah, ada jamaah, ada kosong. Kalau sampai meeting, penting sekali. Zuhur, asar, itu ada. Ulama menyepakati boleh dijamaah. Timbang buang waktu nanti. Bayangkan pemadam kebakaran, pas azan, sholat tepat waktunya. Ditinggal ada di kebakaran, apa ada ngobong kabeh. Logis. Ibu-ibu sedang goreng, sedang masak, ada azan, sholat. Kalau memang bisa selesaikan. Kalau enggak selesaikan dulu kerjaan. Jadi sholat tepat, waktu yang tepat. Tapi kalau sholat Jumat, idza nudiya sholat di yaumil Jumat, apabila datang panggilan untuk sholat Jumat, segera kamu tinggalkan yang lain untuk memenuhi panggilan Allah, untuk ingat sama Allah, lidzikrillah. Tolong, saya berharap umat Islam itu bukan tidak pinter, Pak, pinter. Cuma mungkin yang nyekok itu keliru. Apalagi suruh baca ini, habis waktu itu cuma mau contoh akan prakteknya. Ini sangat terlibat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, kita lewat sholat, saking taatnya sama Allah, punya harta, dia bosankan. Salah satu orang musyrik itu sekalipun beriman, dia tidak mau zakat, itu termasuk orang yang syirik. Sampai bisa baca surat Fussilat ayat 7. Nah, ayat 6-nya bunyinya seperti ini, hampir sama. Fussilat ayat 6, surat ke-41 hampir sama. Qul innama ana basyarun mislukum, sama. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan, ya Muhammad, sesungguhnya aku manusia seperti kamu juga, diwahyukan kepada aku sesungguhnya Tuhan yang satu. Nah, kemudian ayat selanjutnya, fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kamu dalam menuhankan Allah yang satu ini.
Berulang kali kami menyampaikan mohon maaf. Orang yang menyatakan Allah Tuhannya tapi tidak mentaatinya sebetulnya bohong. Makanya berulang kali juga kami sampaikan, beriman itu tidak cukup kalau tidak diikuti dengan tindakan perbuatan yang benar sesuai dengan imannya. Hati-hati, bisa terperangkap fasik, bisa terperangkap munafik. Orang fasik munafik itu bukan orang nggak beriman, Pak. Beriman tapi tipis. Makanya dalam Al-Quran ada orang yang beriman sungguh-sungguh, ada yang hanya mengucapkan tapi perbuatannya tidak nyambung. Sama dengan ketika kita mengikuti Nabi Muhammad, ada yang mengatakan aku cinta Nabi Muhammad, aku berselawat sama Nabi Muhammad, tapi tindakan ucapan tidak mencerminkan akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi kalau orang yang betul-betul taat menguatkan Allah, dia punya harta lebih, dia